Cuma kita tidak ada tangan terampil yang mengelola ini Pak Ketua. Tidak ada motor penggerak. Saya coba menjadi motor penggerak pertama. Artinya meskipun batas, ada teman-teman apa semua. Saya bilang juga, kalau kita juga barengan semua, jadikan kawasan ini. Kita punya sunset yang bagus. Meningkatkan pendapatan asli daerah misalnya. Salah satunya tadi soal pariwisata. Jadi kalau saya sarankan juga sama Ibu Bupati, mudah-mudahan kita bisa ini. Pertama, dia harus bersinergi sama swasta. Ya. Dengan masyarakat. Karena Donggala itu tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Untuk edisi kali ini kami melakukan bincang santai di tempat khusus, yaitu di luar studio, tempatnya di Boneoge Cliff House. Ya. Sebuah resto dan villa yang menjadi objek wisata yang lagi top di kota Donggala. Edisi kali ini kami menghadirkan tokoh pengusaha sukses Donggala. Amin. Yang telah melalang berbagai jenis usaha. Beliau adalah Bapak Haji Irham Laduding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ketua. Apa kabar Pak Irham? Kabar baik, Alhamdulillah. Saya sudah berterima kasih betul sama Pak Ketua ini sudah mendatangi tempat saya. Ya. Dari ini. Pak Irham. Pak Irham ini adalah seorang pengusaha yang telah melakukan berbagai diversifikasi usaha dan terakhir melakukan ekspansi ke bisnis pariwisata. Bisa diceritakan awalnya misalnya menggeluti usaha perkayuan. Ya. Kemudian setelah sukses di bidang perkayuan, Perikanan. beliau ini perikanan, kemudian kontraktor, Ya. kemudian menjadi trader dan bisnis tambang galian C saat ini, serta beralih ke bisnis pariwisata. Terima kasih Pak Ketua sudah mengunjungi tempat saya di Cliff House. Saya ceritakan dulu kenapa sampai kita namakan Boneoge Cliff House. Ya. Cliff House itu saya sering dulu ke Bali. Ya. Kebetulan anak saya kuliah di Bali ambil pariwisata di Udayana. Baru sekolah saya sering jalan ke ke Komodo, ke Ya, ini ke ya. Raja Ampat gitu kan. Objek-objek wisata yang ada di luar. Jadi kenapa saya melenceng sedikit, Cliff House itu kan saya ambilkan namanya kan itu kan cliff berarti bukit ya, tebing ya, tebing. Ya, jadi konsepnya itu sama dengan rumah tebing, sama dengan Bali itu di daerah Uluwatu Pak Ketua. Ya. Hampir sama semua ini. Ya. Nah, kemudian saya ceritakan, dulu kita memang pengusaha ini tidak bisa satu sektor saja. Ya. Karena kenapa? Itu kan usaha itu tidak selamanya harus berjalan mulus. Kemudian selamanya pasang surut. Kemudian kita harus pandai-pandai melihat, membaca peluang. Itu kan tiap itu saya selamanya membaca peluang itu apa program pemerintah pusat ya kita aminkan, harus kita ikut setidak-tidaknya ini. Ya. Gitu. Tetap tidak meninggalkan yang lama gitu. Kalau memang dia sudah tidak potensi, sudah ketinggalan zaman dia ini dari ini, kita apa salahnya kita beralih untuk ini. Jadi kita harus pandai-pandai membaca peluang Dan harus terus-menerus melakukan ekspansi usaha. Sama yang pengusaha sukses, pengusaha nasional itu bilang, kalau you mau sukses, ya itu harus bukan hanya satu sektor usaha. Memang tantangannya berat. Nanti ada orang bilang, oh ini belum ini. Bukan. Maksudnya itu, apabila sudah bagus satu, kita ekspansi ke tempat lain. Gitu kan, kita lihat program lain lagi sesuai dengan program pusat gitu. Dulu saya main kayu sudah mulai ini, ekspor sudah mulai ini, orang ekspor itu kan beralih, ada namanya Cina kan sudah bikin rotan, sudah bikin dari dia bikin sendiri sudah yang dari istilahnya yang mirip rotan itu tapi bukan dari kayu. Kayu juga begitu, dulu kita kirim ke Shimizu untuk komponen hotel itu, door komponen pintu.
Sekarang sudah tidak, mulai dia sudah pakai ini semua. Ada dari besi, ada sudah panel ini, sudah ini semua lain-lain. Kemudian saya main tuna. Saya pernah kerja tuna di sini Pak Ketua. Itu kirim di sini tempat tuna ya? Tempat tuna. Makanya kenapa saya teringat itu, saya kembali ini. Kenapa saya bilang kita itu di Donggala itu? Ini kan salah satu penunjang ibu kota kabupaten, ibu kota kabupaten. Tuh, yang berbasis pariwisata, kebudayaan dan infrastruktur. Saya bilang, kenapa kita tidak ini? Kita punya potensi. Kita punya tuna di sini kan bagus, dikirim ke Jepang. Dulu saya kirim ke Benoa. Benoa langsung kirim ke Shimizu, ke Kobe. Pas waktu itu Kobe gempa, dia sudah ini. Ada penurunan waktu itu. Tapi tidak salah mungkin lagi ininya. Nah, kemudian sekarang program pemerintah kan pariwisata, pertanian, kemudian pangan, kemudian apa namanya perikanan. Kenapa kita tidak mengandalkan potensi itu? Gitu. Ya, Pak Irham, kenapa memilih pariwisata selain mengikuti misalnya membaca tanda-tanda zaman yang arah pemerintah pusat? Kalau kita lihat, saya bilang sekarang memang kita pemain tambang juga. Ya. Kan sekarang alam sudah mulai tidak bersahabat sama jadi, kita. Kalau pemain kayu juga memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam, ya. Sama pemain tambang juga masih memanfaatkan sumber daya alam. Tapi tetap kita ini, kita harus ada balance-nya. Ya. Kenapa di Donggala ini harus ramah dengan lingkungan. Harus ramah dengan lingkungan. Kita tetap ada tambang. Pemerintah harus baca juga itu. Kita harus main ini. Kalau kita ini kan ramah lingkungan. Namanya orang wisata, berpariwisata itu berarti dia harus cinta lingkungan. Yang indah-indah Pak Ketua ini. Ya. Jadi Allah diciptakan kita dunia ini yang ini, ya kita harus mensyukuri dengan menjaga. Gitu. Tetap kita potensi-potensi anunya, memang kita potensi salah satunya Kabupaten Donggala ini pariwisata. Dari dulu kan saya bilang Pak Ibu Bupati baru-baru, Ibu Bupati juga sudah dukung. Pak Irham, ya kita semua dukung, dia bilang ini. Saya bilang ini Donggala kalau mau maju, saya bilang kita renaissance saja Pak Ketua. Dulu kan ini ada orang tua dulu bilang Donggala lebih maju dulu daripada sekarang. Harus kita baca itu. Dulu Donggala itu apa? Kota pelabuhan. Sekarang pelabuhan sudah pindah. Kota niaga kan? Semua di sini pengusaha-pengusaha besar itu, semua itu kan dari Donggala. Yang punya kontainer, punya kapal, yang punya ini kan punya kapal semua. Nah, kemudian memang dulu pariwisata sini Pak Ketua. Tanjung Karang kan? Untuk. Kenapa kita tidak kembali baca ulang ini barang? Dan kita punya melebihi bukan dari juga melebihi dari Bali. Kita punya alam ini mungkin hampir sama Bali. Cuma kita tidak ada tangan-tangan terampil yang mengelola ini Pak Ketua. Tidak ada motor penggerak. Saya coba menjadi motor penggerak pertama. Artinya meskipun batas, ada teman-teman apa semua. Saya bilang juga, kalau kita juga barengan semua, jadikan kawasan ini. Kita punya sunset yang bagus. Jadi yang saya katakan tadi, blue and green kita dapat sini. Di tempat ini? Ya, kita lihat laut biru. Kita lihat gunung yang hijau ini. Kita di tebingnya. Itulah konsep saya bangun Pak Ketua. Ya, luar biasa. Pak Irham ini adalah owner daripada Cliff House yang berlokasi di Boneoge. Kita lihat memang tempatnya sangat strategi. Karena kita bisa menikmati hijaunya tumbuhan yang ada di sekitar bukit ini, kemudian kita bisa menikmati suasana sunset. Kemudian Pak Irham, dari melihat bangunan yang ada, ini kok tidak merusak struktur tanah yang ada? Apa bagian daripada harus bersahabat dengan alam? Ya, itu salah satunya Pak Ketua. Kenapa? Kita lihat dasar kita sini kan ini kita tidak merubah kontur tanah. Dan saya ini tidak memakai alat berat. Karena kenapa di sini kan bekas ini kan gunung batu karang. Apabila kita ini pasti konstruksi pasti berubah. Kita menunggu lagi lama pemadatannya. Jadi saya bangun ini Pak Ketua ini kita ikut. Jadi kemarin ada tanya Pak Irham gambarnya gimana ini. Saya bilang kita ini gambar nanti yang mengikut. Karena kita ini tidak hanya menjual suatu ruang untuk nginap. Kita ini juga harus menjual view. Bagaimana yang saat itu tidak menghalangi yang lain. Gitu. Jadi saya bangunnya kita berdiri dulu ini bangunnya sini, dapat sunsetnya, dapat view-nya.
Ya alhamdulillah sekarang orang yang ini, Pak Hiram bagus benar ini. Sunsetnya ketemu. Jadi kalau kita bandingkan dengan objek wisata yang ada di Bali, kemudian di beberapa kota yang sudah maju, Borneo Oge yang terletak di Donggala ini tidak kalah. Tidak kalah. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Tinggal tergantung ke pemanfaatan dan pengelolaan oleh tangan-tangan terampil. Ya, itu. Kemudian Donggala ini kan saat masanya Pak Kasman Lasa sudah dicanangkan sebagai kota pariwisata. Kota pariwisata. Karena kita tahu persis bahwa pariwisata ini adalah sumber penghasil devisa terbesar apabila dikelola dengan baik. Maka kita kembali ke objek yang ada di Donggala. Apabila objek wisata ini dikelola dengan baik, harus bersinergi antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Saya rasa insya Allah dalam waktu ke depan pariwisata di Donggala itu akan sama dengan kota-kota lain yang lebih dulu maju. Bisa lebih, Pak Ketua. Ya. Kalau ini jadi kawasan, saya sudah bilang, dulu ya kita terima kasih sama Pak Kasman Lasa juga sudah canangkan kota wisata. Kemudian PJ baru-baru dia sudah bikin Tugu itu, kota Donggala, kota wisata. Ini saya sudah ketemu Ibu Bupati, saya bilang tolong, oh iya Pak Hiram kita dukung. Kenapa? Saya bilang begini, kita tarik aja teman-teman investasi di sini. Pemerintah itu, ya kita tidak untuk membangun pariwisata, tidak. Dia membangun infrastrukturnya aja. Dia jalannya dia kasih bagus nanti. Tapi saya sudah bicara sama Ibu Bupati. Dia bilang dia dukung Pak Hiram. Dia bilang bantu sebelah. Iya. Kita cara membantu, saya bilang kita sudah investasi besar-besar miliaran. Betul. Saya bilang nanti kita aja lagi teman. Nanti pemerintah aja bikin jalannya kasih bagus. Karena kita ini, jarak kita ini sudah paling berwisata yang paling bagus. Nggak jauh dari dekat sama ibu kota provinsi kita. Setengah jam dari setengah kota jam. Mana kan Pak Ketua itu. Jadi bikin aja jalannya kasih bagus. Kemudian bikin penerangan yang kasih bagus. Kita dibanding Jakarta. Jakarta kita mau ke puncak aja sampai macet-macet orang pergi. Berarti minat pariwisata ini lebih ini. Bali maju cuma industri pariwisata yang dikembangkan. Donggala punya daya tarik sektor pariwisata. Saat ini tinggal tergantung pemerintah dan masyarakat serta pengusaha yang ada. Bagaimana membuat daya tarik itu tidak menyulitkan untuk pengunjung datang ke tempat ini. Terutama soal sarana dan prasarana tadi. Betul. Saya sudah bicara sama Ibu Bupati, gitu. Tolong kita dibantu nanti. Dia bilang, ya Pak Hiram, kita sama-sama ini. Yang pertama ini saya bilang, kalau Ibu ini canangkan ini pariwisata, majukan pariwisata, harus bersinergi dengan pengusaha, dengan masyarakat setempat. Saya bilang, kita ini jadi sumber devisa paling besar nanti. Kenapa? Pemerintah Anda kerja 2 kali. Di sini sudah tercipta UMKM. Tuh. Yang multi efek playernya itu banyak sekali. Banyak sekali. Kita sini sudah buka lapangan kerja. Tuh. Kita buka orang-orang sini yang ini. Nanti dia mindset berpikir orang sini bisa berubah. Bahwa iya. Yang kedua saya bilang, kita tidak perlu lagi ngajar dia kasih bersih. Wisata itu harus indah bersih. Jadi anak-anak yang sini apa semua ini sudah mulai, nanti orang datang apa semua. Saya kasih tahu, sekarang kita mau bikin apa. Pengusaha itu dia lihat, dia mau buka supermarket di suatu tempat, dia lihat penduduknya berapa. Kita ini penduduk sedikit. Jadi caranya bagaimana kita mendatangkan penduduk. Ya, penduduk tiba-tiba ini kan yang berpariwisata, berwisata kan. Gitu. Kalau Bali kan tidak ada, apa penghasil? Dia cuma datang, dia buka industri pariwisata. Itulah yang saya bilang, kita nanti sisa kasih tahu sama masyarakat. Ada apa? Kita adakan plan-plan kerja apa semua training bahwa itu daerah wisata begini. Jadi yang harus dilakukan adalah edukasi. Edukasi soal hospitality, soal keramatamaan, bagaimana menyambut tamu, menyangkut kebersihan tadi. Sekarang kan kita begini. Dulu kita kasih tahu pohon-pohon di jalan itu yang ini jangan ditebang. Sudah mulai. Jadi dia sangat menghargai alam semua. Kalau kita sudah berbuat pariwisata kan, ini kita ini. Bayangin aja kalau kita tanam yang dari kecil begini. Orang aja jual itu yang pula itu yang besar ini. Jadi itu kayak di Bali kan. Jadi nanti itu lama-kelamaan kita punya masyarakat sini terbiasa nanti dengan suasana wisata. Kayak Bali dia sudah kreatif bikin ini. Jadi orang bilang nuansa lokal itu sudah mulai muncul. Gitu.
Ya, sahabat sekalian, jangan kemana-mana, stay terus di channel ini. Ya. Kita akan jumpa kembali setelah yang satu ini lewat. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Serta bunyikan lonceng agar kalian terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, objek wisata Boneoge, salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Cliff House merupakan salah satu villa dan tempat wisata yang cukup digandrungi oleh banyak kalangan, baik yang ada di dalam Sulawesi Tengah sendiri maupun dari kalangan luar. Pak Ihram ini dalam setiap usaha selalu hoki. Alhamdulillah. Ini apa resepnya sehingga dalam memilih tempat pun hoki? Misalnya tempatnya tidak perlu clearing, ya, tetapi dibangun dengan sesuai kultur tanah yang ada. Dan hasilnya luar biasa. Alhamdulillah betul. Memang pada intinya kita ini kan pengusaha, ini nuansa Ramadan. Ya. Sama kepemimpinan Rasulullah itu, dia lihat dulu, dia jalan dulu lihat situasi kotanya bagaimana, situasi ininya kan gitu. Kemudian kita niat bagus untuk bangun suatu usaha. Ya. Gitu begitu. Hasilnya seperti hasilnya ini. Ya, alhamdulillah. Dan berapa banyak lagi yang akan dikembangkan terutama untuk villa yang ada di tempat ini? Ini mungkin maksimalnya ini sekitar 20 resort kita bangun. 20 resort lagi? Ya, soalnya waktu itu Dirjen Pariwisata Pusat datang. Itu dibawa Pak Guntoro, bekas manajernya Sisbel Hotel. Dan dia pernah pegang itu hotel di Bali, Pak Guntoro ini. Jadi pariwisata itu kan ada standar pariwisata. Ya. Jadi ini saya mau beli contoh ini, saya bilang ini kan. Dia bawa kemari, ya ini standar pariwisata. Kamarnya ini. Dia punya fasilitas airnya ini, kemudian bentuk dia punya bangunannya begini. Kita harus begitu, kita mau mengikuti ini. Supaya kita bisa berdaya saing dengan yang lain. Ya. Bali kita ini dia punya palunya. Dia punya penghijauannya ini bagus, dia punya penataan penataan, dia punya taman-tamannya ini bagus, standar pelayanannya bagus, dan itu yang harus kita ikuti. Ya. Pak Ihram, selain keindahan alamnya, ada lautnya, ada bukitnya, ada tumbuhan-tumbuhannya, ditambah lagi dengan keramahan masyarakatnya. Ya. Fasilitas apa lagi yang akan dihadirkan? Terutama misalnya persoalan makanan, kulinernya. Ya. Kulinernya. Kita sebenarnya begini. Kita harus mengandalkan kuliner lokal, kita punya tradisional. Jadi kita tidak boleh dengan menu-menu modern misalnya.
Umpama kita justru tamu yang datang dari luar itu mau tanya, ya, apa makanan khasnya di sini? Saya ini kan dikelola sama saya punya anak Jawa Pak Ketua, saya punya anak Pipin sama Agung sama ibu sendiri. Jadi saya bilang kita kasihkan dia putu. Ya, makanan tradisional. Makanan tradisional. Ya. Sama onde-onde apa semua orang bilang ini kan. Kemudian kasih bubur ayam. Kita tes waktu itu. Yang habis putunya Pak Ketua. Jadi dia bilang ini. Jadi iya. Ini yang dia kalau makanan-makanan dia bosan kan? Yang kayak seperti itu kan jarang mereka dapatkan. Kalau misalnya cari bubur ayam atau yang sejenis bubur banyak mereka sih, dapat. Ya, tapi di tempat lain banyak. Ya, kita siapkan juga dia punya ini. Kemudian kita kalau dia makan malam, makan siang apa semua, kita kan punya andalan sini laut Pak Ketua. Ya. Kita punya hasil laut itu yang berlimpah bagus seafoodnya. Kita punya ikan batu yang ini orang bilang ikan merah, ikan kakap yang bagus. Kita harus sajikan itu. Ya. Kemudian kita nanti berikutnya itu saya mungkin ada tuna. Ya. Kita juga penghasil tuna di sini. Artinya pemancing dari ini. Kita harus kasih buktikan bahwa ini loh kita punya panah. Bukan kita harus bawa apa kemana, tidak. Kita coba dia yang mengikut kebudayaan kita ini. Jadi kemudian UMKM sudah tercipta semua. Jadi itu yang nuansa lokal itu yang kita ini Pak Ketua. Jadi sejak majunya sektor pariwisata di Boneh-Oge dan wilayah Kabupaten Donggala umumnya, multi efek player yang dirasakan masyarakat itu cukup banyak. Oh banyak Pak Ketua. Misalnya ada lapangan pekerjaan masyarakat lokal. Kemudian ada penghasilan dari penjualan hasil-hasil bumi. Ya. Kemudian hasil tangkapan. Hasil tangkapan. Mereka habis tangkapannya biasa dia bawa naik kemarin. Oh Pak ada ini, ada cumi, ada ini. Ini kan yang segar. Ya. Kita harus kan begitu Pak Ketua. Ini ikannya segar gitu. Nggak mungkin kita ini kasih steak dia steak steak ini chicken steak atau beef. Ya kita malah mereka itu cari hasil seafood itu. Hasil laut. Yang hasil laut. Yang masih segar. Ya? Masih segar. Kalau istilahnya kalau di sini ikan yang belum pernah mati. Belum pernah mati itu. Kalau di daerah lain kan mungkin yang sudah 10 kali mati. Ini pagi dia ini, kita malamnya itu orang ini besok diganti lagi. Ikan baru lagi. Ikan baru lagi. Gitu. Kemudian pariwisata ini kan kuncinya pertama sumber daya alamnya. Ya. Termasuk laut, pasir, pasir putih, gunung. Kemudian ditambah tingkat keramahan masyarakatnya. Ya. Soal keamanan dan fasilitas pendukung, infrastruktur. Ya. Alhamdulillah Pak Ketua ini, pertama kita ini yang saya bilang tadi itu, kita lihat sebelah kanan kita laut. Ya. Sebelah kiri kita gunung. Kita ada di bukit. Kemudian nanti itu mindset masyarakat itu bisa berubah kita bikin. Ya. Dengan cara memelihara lingkungan kita ininya. Mungkin dulu orang sini saja sembarang buang sampah. Sembarang tebang pohon. Ya, jadi sekarang sudah teredukasi. Ya, teredukasi sendiri. Dan saya ajak teman-teman, mari kita berinvestasi di wisata. Dan kita kasih tahu. Saya bilang, jadi kemarin dari Dirjen Pariwisata itu saya bilang kita kasih lihat bahwa ini loh. Ini standar-standar pariwisata. Saya juga sama ini Kadis Pariwisata apa semua, saya bilang kita sama-sama, saya bilang ini. Ya. Kita jual ini objek wisata. Kalau kita kerja sendiri juga tidak bisa. Bali itu kan buka semua. Malah dari asing datang. Dia berinvestasi. Dengan pemerintah nanti kita bikin dia infrastrukturnya kasih bagus jalan. Kemudian ada objek, saya sudah bicara sama Ibu Bupati, tapi mudah-mudahan dicari dasar hukumnya. Itu objek pariwisata yang milik pemerintah. Ya kalau memang dia tidak bagus, dia punya tata kelolanya diswastakan. Ya. Diserahkan ke swasta. Nanti berapa dipatok dia. Ya. Gitu. Ya. Kemudian Pak Irham, selain mengajak teman-teman untuk mari bersama-sama kita bergotong royong untuk berinvestasi di bidang pariwisata. Apalagi Donggala punya potensi pariwisata yang cukup bagus, yang masih serba fresh. Ya. Kemudian apa yang diharapkan dari pemerintah? Kebetulan saat ini ada bupati dan wakil bupati baru. Ya,
Alhamdulillah saya sudah ketemu Pak Ibu Bupati Ibu Vera, sama kemudian waktu itu ngopi di acara ngopi, sangat mendukung. Ya. Saya bilang, Ibu Bupati, kita infrastrukturnya dikasih bagus, jalan. Kemudian kalau ada jalan alternatif itu Labuan Bajo, kita lewat mungkin tidak di kota situ, jadi tidak macet. Gitu. Jalan dikasih bagus, penerangan dikasih bagus, supaya kita yang berinvestasi itu enak. Jadi saya bilang, tidak usah pemerintah, tidak usah pikirkan kita ini. Nanti cari aja, kumpul umpama pengusaha berapa. Kamu berinvestasi sini. Kamu bikin villa sini. Apakah dia pribadi atau ada komersilkan? Yang penting jadi kawasan. Membentuk satu kawasan itu Pak Ketua. Dan tidak mungkin kita sendiri yang membentuk satu kawasan. Jadi ada bahasa kalau kita jadi pebisnis, kalau kita mau jual kain, bukan artinya bersaing. Kita mau jual kain, jual di Sudirman. Tidak ada orang penjual kain situ. Itu salah. Kita harus ke Tanah Abang, penjual kain situ kan. Jadi kita rame-rame situ. Orang jadi banyak alternatif. Orang juga, mana pergi beli kain di Tanah Abang. Jadi kita juga terikut situ. Kalau kita jual di Sudirman, ngapain kita pergi Sudirman untuk ini? Dan alternatif. Begitulah jadi kita mau ini, saya mau ini dibikin satu kawasan pariwisata. Dan ada sudah master plan-nya juga saya lihat itu kawasan itu. Apalagi memang Bonioge Tanjung Karang ini kawasan pariwisata dan sudah dideklarasikan, dicanangkan waktu Pak Bupati Pak Kasmalasa. Iya, gitu. Jadi Pak Kasmalasa kemarin sudah canangkan bahwa ini Donggala kota wisata. Itu tadi saya bilang. Kemudian itu Pak PJ kemarin sudah buka itu, dia sudah buka embrionya, wacananya sudah dibuka, dia bikin itu Tugu Donggala kota wisata. Dan sekarang Ibu Bupati melanjutkan lagi ini, mengembangkan. Tentunya pemerintah baru saat ini yang ada di Kabupaten Donggala dituntut untuk melakukan terobosan-terobosan karena pariwisata seperti yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa pariwisata ini adalah salah satu sektor yang bisa mendongkrak retribusi pendapatan daerah. Bisa. Jadi saya bilang sama Ibu Bupati, tapi Ibu Bupati saya rasa dia mampu mengembangkan ini. Saya pasti optimis karena dia punya dia punya jiwa entrepreneur juga sudah ini kan. Saya bilang kalau kita buka itu kelompok pariwisata itu berapa tercipta situ. Kita membuka lapangan kerja. Saya bilang UMKM sudah laku, nanti kita bikin. Nah, saya juga mau ini kalau memang kita ini sudah jadi kawasan, kita buat nanti Bonioge Fair umpama kan. Kita gandeng, saya bilang. Kalau mau ini harus bersinergi Pak Ketua. Saya rasa Bupati baru ini pasti dia dukung semua kita punya. Kemudian harapan ke Pak Irham selaku pengusaha pariwisata saat ini, dukungan masyarakat sekitar. Kalau kita alhamdulillah memang di sini Tanjung Karang dengan ini masyarakatnya itu sudah sadar wisata sudah ini. Sudah terbiasa dengan pariwisata panukan. Sisa kita panukan saja karena kita melibatkan mereka. Saya bilang melibatkan mereka, hasil tangkapannya kita beli, laku. Anak-anak sini kita kita membuka lapangan kerja untuk anak-anak sini. Saya bilang satu saat ada nanti kerajinan tangan atau apa di sini dari hasil laut atau apa berupa makanan ke apa itu bisa diciptakan. Jadi pemerintah satu kali jalan Pak Ketua. Jadi hadirnya pengelola wisata di Bonioge ini sudah banyak memberikan multi efek player dan masyarakat yang ada di sini. Kemudian apa rencana ke depan Pak Irham setelah Cliff House ini berjalan? Apa masih dalam bidang pariwisata? Kalau saya masih genjot dalam bidang pariwisata. Karena ini niat saya itu mau jadikan kawasan Pak Ketua. Kan kita kalau kawasan itu, kalau kita tidak mampu sendiri, kita kan ajak teman-teman. Di bawah itu, asal pemerintah juga mendukung. Nanti mungkin saya sudah bilang Ibu Bupati juga, ini kita kumpul pengusaha semua. Kemudian kita bikin memang master plan-nya. Ini di sini, ini di sini. Bali dulu itu kan orang tidak sangka ada beach wall, beach mall di pinggir pantai. Jadi kita mulai gambar, sini nanti ada, sini ada. Kita buka. Ini era lama itu kita tinggalkan itu dulu. Oh, ini kalau kita sudah pegang dia punya master plan, kita simpan, kita beli tanah-tanah begini-begini. Itu tidak bisa. Jadi saya katakan nanti sama Ibu Bupati,
Bila perlu ada tanah diam apa semua, bisa disuruh bersihkan atau ditanya siapa yang punya. Ya, siapa pemiliknya? Siapa pemiliknya? Jangan jadi tanah terlantar. Jangan jadi tanah terlantar. Gitu. Jadi ditanyakan, kalau tidak kau kasih bersih dulu. Kalau ini, kalau tidak kau ini kau bikin sewakan, saya bilang. Jadi nanti dinas pariwisata nanti kalau memang itu bisa berhasil, kelompok pemuda ini bisa kelola pariwisata, dia bisa dibudget. Penghasilannya dulu pusat laut berapa? Ya. Nah, 100 juta per tahun. Ada kelompok yang bisa kelola, dia bayar duluan 150 juta. Ya. Nah, karena ada peningkatan. Jadi bisa dikelola, jadi kelompok anak-anak muda yang ini semua kita yang kreatif, bisa membuka semua pintu. Untuk pemasaran pariwisata kan tidak bisa sendiri, Pak Ketua. Oke. Gitu. Pak Irham, setelah sukses melahirkan satu karya dalam dunia pariwisata, tentunya banyak ide, gagasan yang bisa disumbangsikan kepada pemerintah Donggala yang saat ini. Pemerintah Donggala sebaiknya melakukan apa? Karena mengingat Donggala ini salah satu masyarakat miskinnya masih banyak. Ya. Jadi apa terobosan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah misalnya? Salah satunya tadi soal pariwisata. Jadi kalau saya sarankan juga sama Ibu Bupati terpilih, mudah-mudahan kita bisa ini. Pertama, dia harus bersinergi sama swasta. Ya. Dengan masyarakat. Karena Donggala itu tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah. Tidak bisa. Jadi saya sudah bilang ini. Jadi kalau pemerintah itu dia membangun infrastruktur saja. Kalau itu kita buat master plan, kita jual sama swasta. Ini bakalan dibangun sini, ini bakalan dibangun sini. Kemudian pemerintah itu ini dengan dana terbatas, kalau kita lihat dari pemerintah pusat, itu ada skala prioritas pembangunan. Umpama di bidang pariwisata. Kenapa? Balance-nya itu kalau kita bangun itu pariwisata, dia ada balance-nya nanti. Dia bisa ciptakan. Lebih cepat. Jadi kita kalau kita kerja bantuin apa semua, kerja 5 kali. Betul. Kalau kita membangun pariwisata dengan sinergi dengan swasta, itu cepat, dia 5 kali langkah dia bangun pariwisata. Dan hasilnya lebih nyata. Lebih nyata. Yang membangun berinvestasi di pariwisata itu dia membuka lapangan kerja yang saya bilang tadi. Itu dia bisa menjaga dan merawat alam. Nah, itu yang dia ini. Kemudian hasil tangkapan juga nanti kita bisa ini. Jadi berpikir itu satu kepala dengan 1000 kepala lebih bagus 1000 kepala. Beda. Jadi kita umpama seperti ada podcast begini. Ini kan membantu kita juga berpikir dengan pemasaran. Oh di sana, oh di mana itu kan gitu. Dan sekarang media sekarang kan begitu, Pak. Dengan nilai sekarang digitalisasi kan begitu. Era digitalisasi. Jadi semua jadi dekat. Semua jadi dekat. Tidak ada yang berjarak lagi. Benar. Bayangkan aja kemarin lentaran wisatanya alam bawah lautnya. Baru-baru ini Gisel itu kan ke Raja Ampat. Jakarta Raja Ampat ini kan jauh. Saya pernah ke sana, Pak Ketua. Jadi saya lihat. Kenapa? Dia memang alamnya yang dikasih ini. Jadi itu juga kita kembali ke alam. Jadi salah satu Pak Irham tergiur dalam investasi di dunia pariwisata karena banyak melihat tempat-tempat wisata di daerah lain. Iya. Saya kan pernah sering ke Wakatobi. Itu waktu Nadine sana ya. Waktu itu istrinya Pak Tito juga canangkan bendera merah putih. Saya di Raja Ampat itu waktu itu. Saya ke ini. Bagaimana itu Bajo, Labuan Bajo, Pak Ketua. Itu kan panas, bisa diciptakan itu. Itu hotel Layana di sana, ini di atas resepsionnya, dia turun ke bawah, hampir mirip kita punya, bukit-bukitnya. Ponjol ikannya jalannya kecil begini. Kenapa? Dia banyak investasi, banyak dia tarik investor dari luar. Dan banyak melibatkan sinergi dengan pengusaha. Iya. Dengan swasta. Iya. Kalau pembangunan mempercepat pembangunan harus begitu. Kalau kita mau jalan sendiri itu nonsen. Iya. Nggak bisa. Jadi saya sudah bicara sama ini, mungkin tapi Ibu Bupati udah bilang oke, Pak Irham kita ini. Nanti sisa dicari bentuknya bagaimana, anunya bagaimana. Jadi ada skala prioritas umpama
ibu kota kabupaten skala prioritas. Utamanya itu pariwisata. Ya pariwisata itu saya bilang mendukung untuk pembangunan ibu kota kabupaten. Karena sampai saat ini Donggala yang telah melahirkan banyak kabupaten-kabupaten lain itu belum bisa dibedakan mana ibu kotanya. Iya. Tidak ada ya apa yang bisa ditonjolkan yang menandakan bahwa itu adalah ibu kota. Iya. Jadi harusnya itu kota tua itu ya tetap kota tua. Kita tidak bisa merubah ini. Karena merubah suatu kota dengan sudah penduduk yang ada itu, mendesain ulang itu, menyingkirkan yang lama itu kan lebih besar biayanya. Ya, lebih bagus membangun kota baru. Membangun kota baru. Disinilah nanti kita bisa. Ya. Apalagi wilayah kawasan Bonoge dengan Peluang ini cukup luas ya. Cukup luas. Cukup luas kita. Itu juga dicanangkan dulu itu bandar udara di sana. Di Lapaluang. Iya. Kenapa kita tidak ini? Negara yang ahli pelabuhan sudah mencanangkan pelabuhan dulu pertama-tama di Donggala. Berarti dia sudah tinjau. Dia punya gelombang lautnya, apa semua anginnya. Kemudian juga bandara begitu. Bandara zaman Belanda dulu kan di sana. Berarti dia sudah lihat. Dia bangun istananya dulu di mana, di Gunung Bale. Ya. Berarti dia sudah tahu. Nah, itu salah satu kita bisa ini. Kenapa dari Gunung Bale itu kita bisa lihat di sini Tanjung Karang, gitu. Ya, sahabat sekalian, banyak ide, banyak gagasan, dan sudah diaktualisasikan oleh seorang Irham Laduding terhadap kota kelahirannya Donggala. Kita berharap sekali bahwa pemerintahan baru Kabupaten Donggala yang dipimpin oleh Ibu Vera Laruni SE akan mampu melahirkan terobosan baru agar Donggala bisa lebih maju dan hasil pembangunan cukup dirasakan oleh masyarakat sampai tingkat pelosok pedesaan. Sekian diskusi kami, semoga bincang-bincang santai kami berdua akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi pengambil kebijakan untuk melakukan terobosan-terobosan serta solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.